Aksi nyata. Menyebarkan pemahaman, mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dapatkah kurikulum berubah? Dapatkah kurikulum berubah? Ya. Kurikulum dapat berubah seiring waktu. Perubahan dalam kurikulum pendidikan biasanya terjadi sebagai respons terhadap perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Perubahan dalam kurikulum biasanya melibatkan kerjasama antara para ahli pendidikan, guru, administrator sekolah, dan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar bermanfaat bagi peserta didik dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih luas. Selain itu, perubahan kurikulum harus dilakukan secara hati-hati dan diuji terlebih dahulu sebelum diimplementasikan secara luas untuk memastikan keberhasilannya. Mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum itu berubah karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan disesuaikan pula dengan perkembangan zaman. Apabila kurikulum tidak dikembangkan, maka akan sulit untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh dengan ketidakpastian yang merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Tujuan dibuatkan kurikulum adalah mencapai beberapa hal, seperti keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika, kesamaan memperoleh kesempatan, memperkuat identitas nasional, menghadapi abad pengetahuan dan menyongsong tentang teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan keterampilan hidup, dan sebagainya. Bagaimana mewujudkan perubahan kurikulum? Perubahan kurikulum sangat diperlukan seiring perkembangan zaman, karena dengan adanya perubahan dunia pendidikan akan selalu bergerak menuju yang lebih baik lagi, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Mewujudkan perubahan kurikulum adalah proses yang kompleks dan memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan seperti guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat lokal dalam proses evaluasi. Selain itu, perubahan harus selaras dengan visi dan misi lembaga pendidikan serta kebutuhan peserta didik agar dapat mencapai hasil yang positif dalam jangka panjang. Apa alasan kurikulum perlu diubah? Ada beberapa alasan sehingga kurikulum perlu diubah antara lain. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengetahuan tentang dunia dan cara belajar terus berkembang. Kurikulum harus selalu diperbarui untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam berbagai bidang pengetahuan. 2. Tuntutan dunia kerja. Dunia kerja terus berubah, dengan tuntutan keterampilan dan kompetensi yang berbeda dari waktu ke waktu. Kurikulum harus memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan untuk sukses di dunia kerja. Alasan kurikulum perlu diubah? 3. Perubahan sosial dan budaya, masyarakat juga berubah seiring waktu. Nilai-nilai, norma, dan tantangan sosial berubah, dan kurikulum harus mencerminkan perubahan ini serta membantu siswa memahami dan berkontribusi pada masyarakat yang berubah. 4. Evaluasi hasil pendidikan. Hasil pendidikan yang dihasilkan oleh kurikulum saat ini perlu dievaluasi secara teratur untuk menentukan apakah kurikulum tersebut efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi ini dapat memicu perubahan yang diperlukan. Apa alasan kurikulum perlu diubah? 5. Tuntutan global. Dalam era globalisasi, peserta didik perlu memiliki pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu global dan budaya yang berbeda. Kurikulum dapat mengintegrasikan pendekatan global untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global. 6. Partisipasi stakeholder. Guru, orang tua, peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran dalam pembentukan kurikulum. Masukan dari berbagai pihak ini dapat memicu perubahan dalam desain kurikulum. Bagaimana dampak kurikulum berubah bagi guru dan peserta didik serta satuan pendidikan? Dampak kurikulum berubah bagi guru di antaranya. 1. Penyesuaian materi dan metode pengajaran. Guru harus memahami perubahan dalam kurikulum, termasuk perubahan dalam materi pelajaran dan pendekatan pengajaran. Ini dapat memerlukan penyesuaian strategi pengajaran dan pembelajaran. 2. Peningkatan pelatihan. Guru mungkin perlu mendapatkan pelatihan tambahan untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum yang baru. Pelatihan ini dapat berfokus pada metode pengajaran baru, teknologi pendidikan, atau perubahan dalam penilaian. 3. Peningkatan kompetensi profesional.
perubahan kurikulum dapat memotivasi guru untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam rangka mengikuti perkembangan pendidikan terbaru. 4. Evaluasi kinerja. Guru dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam mengajar sesuai dengan kurikulum yang baru, yang bisa memengaruhi karir mereka. Dampak kurikulum berubah bagi peserta didik di antaranya. 1. Pengalaman pembelajaran yang berbeda. Peserta didik mungkin akan mengalami perbedaan dalam pengalaman belajar mereka, baik dalam hal materi pembelajaran maupun metode pengajaran. 2. Kesesuaian dengan kebutuhan. Perubahan kurikulum bisa memastikan bahwa peserta didik belajar materi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. 3. Pengembangan keterampilan. Peserta didik dapat memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan keterampilan yang berbeda dan penting sesuai dengan kurikulum yang baru. 4. Peningkatan minat belajar. Kurikulum yang lebih menarik dan relevan bisa meningkatkan minat belajar peserta didik. Dampak kurikulum berubah bagi satuan pendidikan di antaranya. 1. Penyesuaian rencana pembelajaran. Satuan pendidikan harus merencanakan ulang kurikulum dan metode pengajaran untuk mencocokkan dengan perubahan yang diterapkan. 2. Pengadaan sumber daya. Satuan pendidikan mungkin perlu mengadakan sumber daya tambahan seperti buku teks, peralatan, atau perangkat teknologi yang sesuai dengan kurikulum baru. 3. Pemantauan dan evaluasi. Satuan pendidikan harus secara rutin memantau dan mengevaluasi implementasi kurikulum baru untuk memastikan bahwa peserta didik dan guru berkinerja baik. 4. Kepatuhan terhadap peraturan. Perubahan kurikulum dapat memerlukan perubahan dalam kepatuhan terhadap peraturan pendidikan yang berlaku. Mengapa harus menggunakan kurikulum Merdeka Belajar? Kurikulum Merdeka adalah sebuah inisiatif pendidikan yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2021. Tujuan dari kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan. Ada beberapa alasan mengapa beberapa orang mendukung penggunaan kurikulum Merdeka. 1. Relevansi dengan kebutuhan dunia kerja. 2. Pengembangan karakter. 3. Fleksibilitas. 4. Keterlibatan siswa. 5. Pemantauan kemajuan. Penggunaan kurikulum Merdeka akan tergantung pada kebijakan pemerintah dan bagaimana kurikulum ini diimplementasikan di berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Keberhasilannya akan tergantung pada kemampuan sistem pendidikan untuk menyesuaikan dan memenuhi tantangan pendidikan di abad ke-21. Apa itu kurikulum Merdeka Belajar? Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk mengatur dan mengembangkan cara belajar mereka sendiri secara mandiri. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Konsep kurikulum Merdeka Belajar mendorong seluruh peserta didik agar dapat lebih aktif dalam pembelajaran sesuai dengan cara belajar yang dibutuhkan. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia. Karakteristik kurikulum Merdeka. Karakteristik utama dari kurikulum Merdeka yang membedakannya dengan kurikulum lain ialah 1. Fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. 2. Waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 3. Capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran fleksibel. 4. Memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. 5. Mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu 1. Kondisi peserta didik. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. 2. Pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Holistik. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. 4. Relevan.
Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. 5. Berkelanjutan. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Apa saja keunggulan konsep kurikulum Merdeka Belajar? Keunggulan yang bisa diperoleh dengan mengimplementasikan konsep kurikulum Merdeka Belajar, antara lain. 1. Mengembangkan kemampuan dan kreativitas tenaga pendidik maupun peserta didik secara pesat. 2. Mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas cara belajar mereka sendiri. 3. Mendorong kemampuan peserta didik untuk mencari, memilih, serta menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mendukung proses belajar. 4. Mengembangkan konsep pembelajaran sepanjang hayat, di mana peserta didik diharapkan untuk terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hidup mereka. 5. Mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan yang berubah dengan cepat dan semakin kompleks dari tahun ke tahun. 6. Mendorong tenaga pendidik untuk berperan sebagai mentor dan fasilitator dalam proses belajar peserta didik. 7. Mendorong tenaga pendidik untuk berinovasi dalam mengembangkan metode ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 8. Meningkatkan penggunaan teknologi sebagai sarana dalam pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Terima kasih. My Channel. Laude Ibrahim KND 74. Laude Ibrahim, SPD, MSI Guru Kimia. SMA Negeri 9 Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumentasi umpan balik. Dari channel YouTube. Tentang penyebaran pemahaman, mengapa kurikulum berubah. Umpan balik dari platform Merdeka Mengajar. Karya nyata. Tentang penyebaran pemahaman, mengapa kurikulum berubah. Dokumentasi kegiatan. Tentang penyebaran pemahaman, mengapa kurikulum perlu berubah. Lewat komunitas belajar SMA Negeri 9 Kendari.